mengerjakan begitu. Jadi besok kalau ujian, yang pertama kali akan dirasakan pasti ya berdedek di lisan tidak karuan. Ini latihlah kalau ada tryout-nya. Karena semuanya walaupun tryout itu hampir banyak yang jadi ke saya, Pak kalau saya dikasih soal waktu tryout kok berdedek ya saya. Ya itulah suasana ujian kalau disikapi betul kayak ujian. Jadi kalau dikasih tryout, coba ingat-ingat bahwa pada saat ujian panjenengan semua itu hanya bisa berusaha ya. Hanya bisa berusaha, jangan terlalu berambisi lagi kalau sudah situasi ujian. Ikhlaskan, ikhlaskan gangguan apapun yang ada di situasi pada saat ujian, ikhlaskan. Mau sakanan kiri rame, mau panitianya ngomel lain, sing ikhlas, sing ikhlas, jangan dipikirkan. Termasuk banyak kejadian ada gedung sebelah yang lagi pembangunan cedak cedok ada yang kasus kayak begitu. Tes di Poltekkes itu. Kemudian kanan kirinya masih ada pembangunan gedung. Kami berisik. Nah kalau dengan jengkel, ya pasti nggak fokus. Ikhlaskan. Tetap walaupun rame, tapi kalau hati kita ikhlas, fokus kita terjaga. Begitu. Ya pastikan tenang dulu, baru kecep, sat-sat gitu. Mulai start. Begitu ya. Nah, untuk bisa melatih kecepatan dan fokus dalam hal membaca, tentunya latihlah supaya ada kerjasama antara mata dan otak kita. Kenapa? Itu kebiasaan mereka-mereka yang membaca berulang-ulang. Kalau mata dan otak kita nggak bisa kerjasama, maka uh, otak kita akan nggak bisa fokus. Jadi betul-betul mata kita scanning kanan kiri itu masuk di dalam otak kita. Jadi jangan sampai membaca tapi otak kita bergeria kemana-mana. Itu harus dilatih. Kemudian latih membaca cepat, ya membaca cepat, dilatih betul. Kemudian kebiasaan buruk yang sering kita lakukan untuk menghambat kecepatan baca itu apa? Itu hindari. Kebiasaan buruk apa? Ya sebetulnya bukan kebiasaan buruk ya. Ini aja uh, kebiasaan tidak tidak mau membaca apapun, membaca apapun, membaca berita, membaca apa itu melatih kita. Kemudian yang menjadi ide pokok setiap apa yang kita baca, ide pokoknya, termasuk TKP dalam cerita di narasi bacaan TKP itu pasti ada poin yang menjadi kata kunci. Kalau ada satu kalimat itu ya ada subjek dan predikat sama objek. Siapa Anda, melakukan apa, dan di mana dilakukan. Poin itulah yang menjadi penentu mencari poin untuk menjawab soal. Kalau opsinya baik, tetapi tidak pada poin yang dituju, maka baiknya itu sifatnya tidak tertinggi nilainya. Kalau di TKP ya, termasuk di TWK. Kalau poinnya kita tidak dapat ide pokok atau subjek predikat objek dari kalimat panjang itu, maka kita nggak akan bisa menjawab dengan nalar. Oke. Kemudian jangan sampai mengulang atau regresi. Kecepatannya akan terganggu. Jadi kalau mengulang baca pasti akan nambah waktu kan ya. Jadi gimana caranya sekali baca langsung pada poin opsi jawaban. Nah, bisa itu karena fokusnya dilatih. Ayo buktikan nanti. Lebih fokus mana? Saya live screen kan daripada panjenengan mengerjakan sendiri saya kasih PDF. Saya kok yakin lebih fokus melihat saya membimbing dengan melive screen kan. Saya yakin sekali. Karena ada keseriusan. Ketika saya live screen kan ditekan oleh waktu. Karena ketika sudah 40 detik, maka saya akan geser soalnya. Sehingga jangan ditekan oleh waktu. Ujian juga begitu. Panjenengan ditekan oleh waktu. Sehingga fokusnya lebih tinggi dan lebih cepat. Kenapa? Anda menganggap bahwa ujian itu betul-betul serius.
Makanya kenapa setiap kali latihan atau belajar mandiri itu tidak fokus. Karena tidak serius. Tidak menganggap bahwa apa yang dikerjakan dapat poin berapa. Tidak menganggap itu. Nah, tapi ketika setiap pembelajaran baik mandiri maupun dari saya, mau saya kasih PDF atau saya live stream kan dianggap bahwa itu penentu ujian. Sehingga skor saat itu adalah kemampuan Anda. Maka Anda siap nggak andaikan besok itu ujian? Kalau menganggap itu, maka akan fokusnya terjaga. Begitu ya. Jadi hindari membaca kembali ya. Hindari membaca lagi. Hindari. Kemudian kecintaan membaca jelas ya. Jadi ini latih terus, nggak ada pilihan lain. Nah, ini kalau malam-malam melatihnya. Jadi apa yang kita baca endapkan dalam ingatan, maksudnya hafalannya, bacaannya. Kalau belajar TWK berarti membaca UUD 45, membaca pembukaan UUD, membaca butir-butir Pancasila, ya baca dan endapkan dalam ingatan. Tidak ada pilihan lain. Kemudian untuk bisa melakukan itu harus dilatih, ya. Latihlah dengan cara ada banyak cara. Kalau untuk melatih mempercepat bacaan, ya berarti mempercepat gerakan bola mata kita. Harapannya bagaimana? Dalam proses membaca, itu tidak hanya menangkap satu kata, tapi lebih dari satu kata. Artinya, kita bisa menangkap dari beberapa kata dalam sekali mata kita melihat. Nah, ini kalau tidak biasa memang sulit, tetapi kalau dibiasakan akan lebih mudah. Begitu. Jadi kebanyakan orang kalau membaca itu memang per kata. Kalau kita bisa membaca lebih dari satu kata, maka jangkauan fiksasi mata kita itu lebih lebar. Karena fiksasi bola mata kita, kalau sekali melihat 3 suku kata langsung kita baca, maka kita akan cepat sekali membaca. Misal, saya membaca, perhatikan contoh berikut. Maka saya baca 3 kata, suku kata, 3 kata ini langsung, mata kita langsung baca. Lebih lebar lagi, langsung inilah biasa dilakukan banyak orang. Ini langsung terbaca sekali. Bisa. Begitu. Jadi kalau apa namanya fiksasi mata kita lebih jauh atau lebih luas, maka kita akan membacanya lebih cepat. Ya. Jadi ini jangan sampai apalagi persuku kata atau pelan, itu berarti ejaannya mungkin ya perlu dilatih. Jadi ada loh mereka-mereka yang sudah lulus kuliah membaca itu tidak bisa cepat. Karena apa? Ya kurang kebiasaan. Kurang kebiasaan saja. Jadi latihlah dengan cepat membaca 4 atau lebih kata sekaligus. Sekaligus. Poinnya di situ. Gitu langsung. Nah, langsung mata kita langsung ikut menggeser. Sehingga dalam membaca cepat, fiksasi bola mata itu diperlebar. Diperlebar. Ya. Untuk melatihnya, modelnya kayak begini. Melatihnya model kayak begini. Jadi kalau ada bacaan, coba kita anggap ada pembagi. Ada pembagi 1, 2, 3, 4. Kalau kita sekali melihat langsung bisa melihat 2 kolom, maka bagus. Bagus langsung. Dread, dread. Nah begitu. Jadi kalau 2 kolom kan hanya tinggal 2 kali. Dread, dread gitu. Fenomena melandarinya. Nah gitu. Jadi membaca satu kata tapi berikutnya langsung mata kita geser. Bola mata. Ternyata tak hanya diomongkan hidup, tapi juga menarik penasaran. Kenapa demikian? Nah, jadi membacanya dipercepat, tapi mata tetap fokus, menggeser, geser, 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 begitu. Oke. Tetapi yang utama adalah bukan membaca cepat, ya, tetapi fokusnya. Jadi ini hanya sekedar untuk mereka-mereka yang sudah jatuh membaca cepat. Tapi kalau membacanya saja belum cepat, maka nggak usah buru-buru dalam menyelesaikan bacaan. Cukup membaca standar saja, asal paham setiap kalimat.
Jadi tidak perlu untuk buru-buru. Manfaatnya apa sih membaca cepat? Kalau ada soal TWK bahasa Indonesia, kalau ada pertanyaan, manakah di antara pernyataan diri yang tidak ada di dalam bacaan? Ayo, otomatis kan butuh sekali baca cepat. Nggak terlalu butuh baca fokus, betul nggak? Karena kita akan cek mana kalimatnya yang kata itu ada di dalam bacaan, kan begitu. Opsi A, ada nggak dalam bacaan? Otomatis mata kita akan melihat dengan scanning, scanning, scanning terus. Itu ketemu tuh, itu kata-kata itu baru dibaca pelan-pelan dengan fokus. Begitu. Tetapi membaca scanning itu butuh kecepatan mata kita dalam melihat. Nah, makanya kalau scanning sekedar untuk menemukan satu kata ada di paragraf beberapa, baris beberapa, maka scanning dengan melihat, memperlebar fiksasi mata kita itu akan lebih cepat. Begitu ya. Nah, jadi cara baca, cara latihannya ya memang harus latihan dan mencari bahan bacaan. Harus. Bahan bacaannya dari mana? Ya searching aja di Google. Latihan, membaca, cepat, dan fokus. Nah, nanti akan keluar banyak bacaan yang bisa dijadikan latihan. Begitu ya. Nah, untuk memahami setiap bacaan, kita perlu beberapa hal. Apa pokok persoalan? Siapa yang terlibat? Di mana kejadian? Kapan terjadi? Mengapa terjadi? Bagaimana proses terjadi? Memang ini sekedar teori. Sulit untuk dipahami kalau tidak dilatih. Tapi ini menjadi acuan ketika membaca, kalau ingin mendapatkan poin bahwa itu topiknya apa, maka harus tahu yang paling ditekankan itu di antara 6 itu yang mana. Kalau judul sebuah bacaan itu menggambarkan sebuah proses atau perkembangan suatu ilmu, maka di dalam kalimat demi kalimat dia akan menjelaskan bagaimana prosesnya terjadi. Kalau di dalam suatu bacaan itu menekankan sebuah tokoh itu kehebatannya apa, latar belakangnya dia apa, maka siapa saja yang terlibat, orang, subjek yang menjadikan masalah. Begitu ya. Jadi harus tahu hal-hal yang kayak ini. Oke, ini bisa dibaca, tetapi yang utama adalah dilatih. Dilatih. File ini mungkin sebagai pembantu saja, mungkin bacaan saja. Bacaan dibaca, ini kira-kira poinnya apa. Nah, itu ya. Tapi nanti ada di dalam soal-soal TWK ya. Kita bisa latih dengan soal-soal langsung. Oke, cukup. Yuk, kita mulai dengan mengerjakan cepat soal-soal TKP. Saya akan timer. Saya siapkan timernya dulu. Oke ya. Jadi ada timernya nanti, kemudian soalnya juga ada. Kalau ini saya reset nanti ada 45 detik, detik akan berjalan mundur. Jadi saya tidak main kira-kira. Kalau sudah 45 detik saya akan kasih aba-aba, segera jawab begitu saja. Karena saya setelah bilang segera jawab, maka 5 detik kemudian akan saya geser soalnya ya. Oke, nanti kita bahas targetnya, TKP-nya usahakan di atas 200. Termasuk terutama yang kemampuan teorinya hanya dapat poin 90 atau 100. Karena ketika panjenengan dapat tes TKP di atas 200, maka yang biasanya dapat TIU hanya 100 saja, seakan-akan Anda akan bisa melawan mereka yang jago TIU yang nilainya 130. Ini serius. Serius. Karena yang mereka jago TIU, kalau tanpa arahan seseorang secara detail kayak saya gini, akan meremehkan materi TKP dan dia tidak akan punya target di atas 200. Karena merasa bahwa passing grade 166 sudah pasti bisa melampaui, pasti dengan mudah. Dan siapapun insya Allah mudah untuk melampaui passing grade 166 TKP. Karena tidak sulit dapat 170. Tapi kalau di atas 190, apalagi di atas 200, sulit.
Iya, yuk cukup. Silakan kita mulai. Siap-siap. Mungkin ada sebagian soal yang pernah, bukan masalah pernah atau tidaknya, tapi kita pahami konsepnya nanti ya, ketika kita bahas cepat. Oke, ini sudah ketemu soalnya. Silakan untuk di saya split dulu. Saya split dulu supaya bisa tampil dan lama timernya. Oke, timernya ini. Ya, silakan. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu sudah berjalan. Dicatat aja jawabannya. Nanti kita konversi 20 soal ini ke 225. Iya, 5 detik. Habis waktunya. Lanjut. Nggak usah chatroom ya, supaya tidak dilirik temannya jawabannya. Dicatat aja sendiri-sendiri. Iya, segera jawab. 5 detik. Nomor 3. Segera jawab. 4. Segera jawab. 5 detik. 5.
Oke, segera jawab. Ya, 6. Oke, nomor 7. Jadi iya mah, cerai-cerai. Iya, demi Rani so. Nomor 8. Nomor 9. Sudah jawab 5 detik. Oke, segera jawab. Ya.
Oke, sudah jawab? Oke, sudah jawab? Mama ada itu kan. Oke, sudah jawab? 14. Emang yang berarti coba. Timbangan nanti. Oke, segera jawab. Ratusan kilo gitu. Angkatan kan dulu. Bergeser. Ono. 15. Tuh. Papa, anak muka aku anak sumbernya. Itu lucu. CM. Nggak apa-apa ya, jangan jengkel ya. Kalau ada suara-suara basa-basi, sengaja saya biarkan untuk mengganggu atau merusak konsentrasi dengan batik pengendalian dirinya ya. Oke, lanjut. 16. Diperbesar sendiri ya, di zoom sendiri dia kalau kecil di sini soalnya panjang. Kemudian ada yang benar semua, mendekati 220. Oke, lanjut. Nomor
17. Yuk, 3 nomor lagi. Selesai. Nah, ini kita balik ke TWK. Oke, lanjut. Nomor 18. Ya, lanjut. Nomor 19. Masa apa, Mbak? Oh, mama dah. Dengaran kan di Mahiron. Masa sore tau. Lah mereka pisang tau lah. Siap-siap jawab. Terakhir 20. Oke, 10 detik dijawab. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya? Oke. Ya. Yuk kita cek. Semuanya dikoreksi langsung dan di jumlah langsung per soal ya. Dan di jumlah langsung. Jadi nomor 1 poinnya dapat berapa? Saya akan kasih poin 54 saja. Yang 3 bisa kalau salah enggak pada 5 dan 4, kasih aja 3 enggak apa-apa. Karena kalau sering 3 udah jelek. Kalau sering 3 udah jelek ya. Gitu. Jadi saya kasih poin 5 dan 4 saja. Kalau tidak pada poin yang saya sebutkan, maka kasih aja nilai 3 enggak apa-apa. Oke. Mudah-mudahan semuanya di atas 200. Coba saya simulasikan kenapa di atas 200 itu tinggi ya. TIU kan nilai maksimal 175. Anak-anak hebat, kalau pilihan kita ke tempat instansi yang hebat-hebat, itu kita harus bersaing di atas 130 lah mereka, TIU ini. Kemudian kalau TWK, mau anak yang jos, mau biasa TIU-nya, rentangnya nggak jauh dari 90 sampai 100. Banyak yang mayoritas 80 saja mereka.
termasuk kita. Tidak bisa paksakan di atas 100. Walaupun saya pernah punya murid, nilai 120 ada, 140 juga ada. Ada, namanya Mas Fendi, masih ingat sekali. Dia tak minta untuk milih di daerah Pamekasan, tembus, diterima dengan nilai TWK-nya super-super tinggi, 140. Tertinggi kayaknya sejatim dan mungkin se-Indonesia. Jadi tidak ada yang pernah saya jumpai TWK segitu tingginya. Anaknya kebetulan hebatnya sakjane di TIU, tapi rajin banget dia. Ya. Kemudian TKP. TKP kalau anak-anak pintar itu nilainya pada rentang 180-an lah. Jarang yang di atas 200, susah sekali. Artinya begini, kalau panjenengan bisa di atas 200, kemudian TIU-nya hanya 110 saja, atau 100 saja, atau 90 saja. Kemudian TWK jangan berharap tinggi. Udahlah, harapannya sebisa mungkin, belajar sekeras mungkin, wis berpikir realistis saja, mudah-mudahan bisa dapat 95, 90. Oke, coba dijumlah. 200 tambah 110, 310. Tambah 95 berapa? 405. Ini jurusan nakes sudah milih di Haji pun, di Sutomo, ada peluang sudah bisa lulus. Apalagi di luar Surabaya. Sudah bisa. Kalau jurusan nakes, ya. Kecuali nakes 1 bidan. Kalau bidan, jangan berharap skor segini bisa bersaing. Harus lebih tinggi dari ini, termasuk di daerah. Kecuali kalau daerahnya bukan Sidoarjo dan Gresik ya. Kalau Sidoarjo, Gresik, Surabaya, bidan, mau di puskesmas, mau di Pemprov, kota, Gresik pun, skor segini tidak ngatasi Mas Ian. Gitu ya. Tapi untuk non-kesehatan, untuk skor segini di Pemprov berat juga, berat. Serius. Nah, bisa kalau di daerah-daerah. Begitu. Jadi bagi yang tryout nilainya masih jauh dari 400, tolong untuk introspeksi ya, mumpung masih panjang. Nah, ini hanya dapat skor 110, bisa mengalahkan mereka 130, TIU-nya, terus TWK-nya saya anggap 80, terus TKP-nya saya anggap 180. Coba berapa ini? 130, 210, 390. Jadi mereka yang walaupun nilai TIU-nya sangat tinggi, ternyata masih kalah dengan skor kita yang TIU-nya walaupun dapat 90. Coba 290 ditambah 95, 385. Oke, ya, 385 ya. 290, 385. Ya, nyaris kan walaupun TIU kita hanya 90 melawan 130. Artinya apa? Kalau TKP kita genjot 200 di mana skor maksimum 225. Maka kita walaupun TIU-nya hanya dapat 100 saja, sudah masuk mengalahkan mereka yang TIU-nya hebat. Karena teman-teman yang TIU-nya tinggi-tinggi, di TKP tidak tinggi, rata-rata biasa. Dan semua peserta memang rata-rata biasa pada saat ujian. Jarang yang di atas 200. Oleh karena itu, capailah TKP yang superior, di atas 190 atau di atas 200. Bisa itu bisa. Apa caranya? Latih banyak baca, fokus baca dilatih, kecepatan tinggi. Kenapa kecepatan tinggi? 45 soal TKP itu harus selesai dalam waktu 33 menit. Ini paling lama. Karena ini satu soal, itu 45 detik. Ini saya nggak ngawur loh ya, sudah saya hitung. Satu soal 45 detik. Kalau panjenengan 45 soal, 45 menit. Boleh. Kalau memang tidak bisa cepat, pada akhir udah hampir tes, nggak apa-apa. Tetapi korbankan TIU-nya. Sengajakan TIU-nya tidak usah dikerjakan semua. Raih 100 saja. Jadi kalau bagi teman-teman yang TIU-nya memang tidak bisa dipaksa, maka kerjakan 20-an soal saja. Sehingga 20 soal ini saja dikerjakan di TIU. Harapannya betul 18 atau berapa, pilih. Ya, sehingga skor mendekati 100 dapat. Tapi tidak perlu lama-lama di TIU, sehingga TKP-nya dimaksimumkan. Ini tidak berlaku untuk semua loh ya.
Anak-anak yang cerdas jangan sampai melakukan ini. Kalau TIU-nya kurang, baru boleh. Kalau TIU-nya sudah dipaksa sampai mau daftar tes, tetap aja kemampuannya pada itu, atau hitungannya masih aja, mohon maaf, kurang, tidak ada pilihan lain. Korbankan TIU-nya, kerjakan 20-25 saja, maksimumkan di TKP. Harus, tidak ada pilihan lain. Sehingga target TIU tidak usah tinggi-tinggi. Nah, sehingga fokusnya di TKP dan TWK. Begitu. Jadi bagi yang tidak jago hitungan, maka peluang Anda adalah maksimumkan TKP dan praktekkan pada saat ujian, jangan coba-coba untuk ambisi di TIU. Jangan. 35 soal TIU, sengajakan buang 10 soal. Karena Anda bisa lama, baru bisa jawab. Kalau tidak bisa cepat, nggak mungkin TIU dikerjakan semua. Nggak mungkin. Nah, ini. Jadi, beda nanti saran saya. Tapi bagi teman-teman yang jago hitungan, bagus sudah. Banyak di sini yang sudah bagus-bagus. Ya, Mbak Caca, Mbak Hanifa, Mbak Ainur, dan lain-lain. Banyak. Itu sudah bagus TIU-nya. Maka jangan melakukan kayak begini. Targetnya ini. TKP harus di sini. Sehingga tugas Anda lebih berat. Latihan baca cepat, latihan fokus, dan TIU-nya maksimalkan. Setelah itu bebas milih. Mau di Pemprov, mau di DKI Jakarta. Silakan. Begitu ya. Jadi harus jelas targetnya sesuai dengan level kemampuan. Belajar tidak hanya menguasai materi ya, strategi penting. Karena banyak mereka yang pintar tapi kalah. Banyak mereka yang pintar, TIU-nya, tapi kalah strategi, ternyata kalah juga mereka. Gitu ya. Oke, masuk ke sini. Nanti langsung dihitung ya skornya. Jadi belajar TKP, target penyemangatnya di sini letaknya. Kalau kita bisa di atas 200, maka kita boleh bilang TKP itu mudah. Kalau kita masih nilai di bawah 190, ayo refleksi, koreksi diri, bahwa sesuatu yang tidak hitungan belum tentu mudah. Bisa jawab, tapi kalau tidak tinggi ya sama aja. Oke, nomor 1, jelas ya, jawabannya adalah poinnya. Poinnya di sini apa? Poinnya ini adalah kerjasama tim, banyaknya tugas tim. Kemudian di sini pesan tersiratnya Anda menjadi seorang pemimpin tim ya. Dan deadline-nya bersamaan. Kalau ada deadline bersamaan, maka semua anggota tim harus punya tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika kelihatannya teman Anda kurang bersemangat, berarti solusinya harus jelas. Solusinya harus jelas, karena ada kaitannya dengan deadline. Harus tepat waktu, maka harus meminta atau minimal mengingatkan. Ya, meminta untuk diselesaikan. Diselesaikan dan mari bareng-bareng poinnya di situ. Begitu ya. Bahasanya memang manis kalau kita memilih jawaban yang mencari akar permasalahan. Ini bukan pada solusi yang nyata, yang B itu, maka B tidak akan tinggi. Nuansa yang tinggi itu ada di E, D, dan C. Kenapa? E levelnya nyata, tindakannya jelas. D levelnya mengingatkan. C levelnya menyemangati untuk mengerjakan. C, D, E nuansanya sama. Ada solusi yang jelas. Tapi solusi yang nyata meminta untuk dikerjakan itu pada E. Jadi poinnya yang tertinggi ini 4, ini 5, ini 4, ini 3. Bagi yang ini terjebak dengan bahasa manis. Begitu ya? Oke, langsung dikoreksi. Nomor 2. Silakan nomor 2. Mungkin ada yang chatroom. Terdengar nggak suara saya? Ada yang bilang ini nggak terdengar. Terdengar ya? Oke, makasih Mbak Armi. Direspon terdengar ya. Oke, ini ya urutannya 5, 4, 3. Nomor 1. Oke. Langsung dihitung ya, nanti biar menghemat waktu. Terakhir nggak scroll lagi ke atas panjenengan. Langsung dihitung. Misal nomor 1 dapat 4, nomor 2 dapat 5, langsung 9 gitu ya. Jadi hitung di kertasnya masing-masing langsung. Supaya cepat kita langsung ke TWK. Nomor 2, silakan chatroom, saya langsung bahas.
monggo, chatroom nomor 2. Semakin banyak chatroom semakin bagus, tapi saya batasi hanya 5 detik ya untuk chatroom nomor 2. Jadi yang terjebak dengan nomor 2, usahakan minimal 10 ya yang chatroom, supaya kita bisa lihat peta sebaran jawaban dari teman-teman. Apakah semua sama atau ada yang terjebak? Oke, saya buka. Nah, betul ya terjebak ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang A. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Oke. Coba poinnya di mana? Ya. Jadi kita tahu ya di dalam pelayanan publik, ibu hamil, orang lansia, dan disabilitas itu 3 kelompok kategori di dalam akreditasi SNARS yang harus dikasih prioritas. Bukan berarti harus antri, bukan. Justru malah salah kalau disuruh antri. Jadi 3 orang itu, kelompok itu harus diberikan perlakuan khusus. Termasuk sikap kita yang bijak, walaupun tidak ikut akreditasi. Sikap yang bijak kita adalah ini ya, 5 ini tertinggi. Kenapa ada yang terjebak dengan A dan B? Yang A, hati-hati. Ini kan panjang, antriannya sangat panjang ya. Antriannya panjang. Kemudian ibu itu pada antrian 10 lagi. Padahal di sini diperjelas sangat lelah ibu itu dan cuacanya juga panas. Realistisnya kita tukar. Karena kalau kita kasihkan antrian kita, maka kita nggak realistis. Kita ambil paling belakang. Apakah ada orang seperti itu? Ada memang. Tetapi realistisnya adalah selama kita menolong orang dan tidak mengganggu yang antrian di belakang kita, karena kita tukar posisi kan tidak mengganggu yang lain, maka itu sudah cukup sesuai dengan konteks kalimat soal itu. Ini terlalu manis, tidak sesuai dengan konteks kalimat, sehingga tidak tertinggi. Tapi yang B, hati-hati, ini bahaya malah Anda terbiasa dengan meremehkan hal yang kayak begini. Kalau itu disuruh ke depan kita, memang kita tidak tergeser, tapi orang di belakang kita akan bergeser. Jadi kita nggak mau berkorban, maunya nolong tapi mengganggu orang lain, itu tidak akan tinggi levelnya. Oke ya, jadi 5 ini, 4 yang ini, karena ini sudah jelek. Ya, di dekat Anda dengan antri di depan Anda itu sama-sama jeleknya, karena mengganggu orang lain juga, menggeser orang lain. Antri seperti biasa, nah ini nggak empati ya, tapi kondisi seperti ini biasanya pada kondisi netral, maka poinnya 3. Oh, berarti Pak Soel jawab kedua. Iya, jelek memang. Nah, silakan dikasih 2 boleh, 3 boleh. Bonus. Pokoknya jangan 4 dan 5, karena nggak mungkin itu 4 dan 5. Oke. Ada yang coba banyak ini. Mbak Fatmawati kena B, Mas Gilang kena B, Mbak Nada, Mbak Dea kena B. Yang juga A juga, yang C bagus, Mbak Alvina, Mbak Caca, Mbak Mas Vicky, nah, Mbak Armi Putih juga kecoba ya, jelek satunya bukan 3 atau 4 malah 2. Oke. Nah, kayak Mbak Armi Putih, wah jago banget itu kan, itu saya tahu masih ingat banget itu. Jago banget itu, tapi faktanya TKP belum tentu tinggi. Nah, itu ya, jadikan pelecut yang bersangkutan dan jadikan penyemangat yang tidak jago tinggi banget. Nomor 3. Mana jawaban terbaik? Silakan chatroom. Kan yang terjebak soal nomor 3 ini dengan gugupnya saya bubui. Apakah yang terjebak dengan waktu yang saya bubui? Ya, ini harus kalau lambat ya, latihan. Kalau lambat ya, ujian tambah lambat. Oke, silakan chatroom yang lain. Oke, saya tunggu 5 detik ya. Oke, ya cukup. Saya cek. Ada yang beda lagi ya? Oh, malah banyak ini. Ada yang A, ada yang B, ada yang D, ada yang E. Lengkap. Kurang C saja yang belum. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang E. Oke, coba. Lagi-lagi, ini adalah orang prioritas. Pelayanan prioritas itu pada kondisi lansia. Aspek pelayanan publik itu
lebih dulukan daripada profesionalisme. Bagi yang punya SOP begini di rumah sakit, usulkan ke pimpinan bahwa seperti itu menyalahi aturan. Harus dilayani dengan loket khusus. Lansia, ibu, hamil, menyusui, dan disabilitas. Harus ada loket khusus, itu sesuai dengan garis nurse. Oke, nah artinya kita harus melayani, mendahulukan cuma yang ini atau yang ini, itu yang lebih baik yang mana. Jangan tergoda dengan kata-kata ini loh, jangan jebakan manis, dikasih kata minta maaf. Kayak sebenarnya ya, antri. Jengkel namanya, berarti putri helikopter. Kok kita uwek kok, gak dilayani spesial sih. Sangguling berarti ya. Oke, kata halus, minta maaf ya, tapi di belakangnya antri ekonom. Oke ya, tidak pada poinnya. Jadi poinnya soal itu mengharapkan bahwa kita bersikap yang bijak dan sesuai dengan aturan yang terkait. Ya, memberikan pengertian dulu kepada pelanggan yang lain, baru melayani langsung. Jadi ini poin tertinggi, baru ini. Gitu ya. Kemudian tetap ini C, tetap tertinggi. C daripada A dan B. Kenapa? Ya karena nuansanya melayani. Kalau A dan B itu nuansanya tidak melayani, tapi suruh antri. Maka A dan B tidak ada di dalam gerbong 543. Karena sudah lepas dari konteks solusi. Begitu ya, teman-teman paham. Ya. Langsung dimulai nomor 4. Silakan. Satu. Nomor 4 ini soal sering ya. Banyak beredar di online juga ya. Jadi kalau jelas-jelas beritanya hoax, menyebabkan orang mudah terprovokasi, maka langkah utama adalah kenali sumber beritanya. Ini kenali sumber beritanya. Kemudian ada yang lain, harus ada sikap. Harus ada sikap, jangan sampai ini. Harus ada sikap. Membatasi penggunaan media ini bukan berarti terus kita tidak membaca ini itu, justru kita harus punya sikap yang nyata. Kemudian jadi ini 4, baru di sini 3. Mengenali dan dari judul berita tersebut terkadang terkesan provokatif. Ya, jadi 5, 4, 3-nya di situ. Kemungkinan banyak yang dapat ya, mungkin. Nah, itu. Oh, ada yang C dan E. Ada yang E. Oke ya. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing. Itu kata negatif loh ya. Kata negatif itu jangan sampai tercoba ya. Kok ada yang jawab D? Ada yang jawab D dan yang jawab D itu bagus. Anaknya bagus interviewnya. Ini kan namanya cuek ini. Masalah yang jawab D. Mengenali sumber berita yang akurat atau tidak ini. Jadi kalau ada perbedaan suatu berita atau berita yang simpang siur, itu kenali sumber beritanya. Itu sudah jelas, ada kabar yang hoax kayaknya. Nah itu sumbernya dari mana? Langsung sumbernya. Kenapa kok tidak membaca keseluruhan secara lengkap dulu? Karena dalam konteks soal sudah dijelaskan bahwa marak berita hoax disebarkan oleh tidak bertanggung jawab, membuat orang mudah terprovokasi dan berdebat kusir. Jadi di dalam soal itu sudah ditekankan bahwa kalau ada berita hoax, bagaimana sikapnya? Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya sudah tahu bahwa sudah ada kabar bahwa itu berita hoax. Gitu ya. Mohon maaf Pak, suaranya pelan sekali. Terlalu jauh mungkin ya. Ya, saya perdekat ya. Saya matikan kameranya. Oke. Ya, mudah-mudahan lebih keras. Mungkin volume laptopnya atau HP-nya dikerasin juga. Ya, lanjut nomor 5. Ya. Silakan. Nomor 5 ini juga hati-hati ya. Nomor 5. Silakan chatroom, boleh. Sekedar nanti saya cek jawabannya. Tetap saya bahas langsung, biar nggak lama-lama. Ini poinnya ada di mana? Ternyata ada konsentrasi karyawan yang buat kinerjanya menurun. Masalah apa konsentrasinya? Keuangan.
Kalau masalah keuangan, solusinya harus jelas. Dan solusinya tidak bisa ditunda. Seorang pimpinan yang bijak, seorang pemimpin yang bijak, dia akan gercep untuk mencarikan solusi. Gimana? Kalau kinerjanya membuat efeknya menurun, gara-gara masalah yang urgent, penting, keuangan, maka segera carikan solusi dengan cara jangan terlambat dengan cara ini. Ini terlambat. Namanya bonus karyawan kan masih bulan depan. Tetapi ketika kebijakan baru dalam pinjaman ini diberikan, maka dia akan segera cari solusi itu. Nah, jangan terlalu jauh berpikir bahwa pinjaman itu ada bunga. Bukan itu. Yang terlalu jauh kita dalam mengkritisi opsi. Jatuhnya tidak berani jawab C, akhirnya menjawab B. Begitu. Jadi yang terbaik sesuai dengan konteks itu, segera berikan aturan kebijakan yang tepat untuk pinjaman karyawan. Begitu ya. Jadi bukan B. Nah, ada yang A, ada yang D, ada yang B. Nah, yang C jarang. Mbak Is saja yang C. Nah, hati-hati ya. A, B, D kurang tepat tapi tidak rendah. Ya, ini 5, ini 4, D. Nah, untuk D meminta setiap pemimpin divisi membantu yang sedang bermasalah dalam keuangan. Ini bukan solusi buat perusahaan. Nggak baik kayak begini. Masa jadi pimpinan kita meminta kepala-kepala untuk memberikan bantuan. Itu sifatnya subjektif jatuhnya. Subjektif. Karena di sini kita menjadi sebuah pimpinan. Kita menjadi seorang pemimpin. Ini realistis. Kenapa kok realistis? Ya berlaku untuk umum sifatnya. Gitu. Kemudian kalau perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan, memberikan akses kepada karyawan, oke ya. Terus pokoknya kalau nggak B dan C, kasih nilai 3 aja, biar cepat ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 silakan di chatroom lagi. Bagus ini soalnya. Bagi yang tidak rajin dalam belajar, mungkin tidak banyak mengkoleksi soal TKP, mungkin soal ini akan dianggap sulit. Tapi bagi yang rajin, melihat soal-soal koleksi saya ratusan soal TKP dari saya, mungkin ya tinggal coret aja kalau hafal ya. Kalau hafal, tapi kan belajarnya bukan untuk hafalan jawaban mana, tapi memahaminya. Oke, coba nomor 6, silakan chatroom. Ada keterlambatan. Ya, keterlambatan dinilai oleh atasan tidak bertanggung jawab. Tapi ada fakta di sini. Fakta telat karena printer bermasalah. Poinnya di situ. Maka yang pasti kita terima penilaian atasan itu, kemudian minta maaf, kemudian tidak mengulangi lagi. Apakah itu tertinggi? Hati-hati, ini jebakan manis. Karena kita harus tahu konteksnya bahwa ada sesuatu yang harus kita sampaikan, tapi bukan dengan niatan untuk membela diri. Jangan terlalu curiga. Kalau kita bilang menjelaskan printernya bermasalah, terus kita curiga, mencari-cari alasan, sehingga tidak berani menjawab. Jangan curiga. Jangan curiga berlebihan. Karena D sudah jelas, disengajakan dalam soal, itu ada sebab keterlambatan. Kecuali kalau di dalam fakta tidak ada itu, kemudian Anda mencari-cari, Pak, sepertinya, kemarin printernya itu error-error. Tapi tidak error benar, hanya sekali error. Artinya, tidak boleh itu dijadikan alasan. Tapi ini, di dalam soal ini, fakta dijelaskan bahwa ada printer yang bermasalah. Kalau Anda tidak menjelaskan kepada atasan, maka justru malah salah. Karena nanti akan jadi masalah baru lagi ke orang lain. Sehingga harus ada solusi. Tetapi yang utama tetap mengakui, menerima, dan minta maaf. Menjelaskan dengan baik-baik. Begitu ya. Nah, kalau yang A, baik, minta maaf, berjanji tidak mengulangi, ini nggak lihat konteksnya. Minta maaf, menjelaskan, nggak mungkin lah. Menjelaskan bahwa printer
Belum minta maaf, sudah menjelaskan, janganlah. Tidak terima karena seharusnya, apalagi. Jadi poin yang mengecoh kita ada di D dan A. Harusnya jangan pernah lepas dari A dan D. Kalau ada yang lepas dari A dan D, keterlaluan. Wah, ada yang lepas kan? Ada yang jawab C ternyata? Iya, ada yang jawab C ya? AD, 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 AD. Oh, enggak, C, C itu nomor 5 tadi. Betul. A dan D. Ternyata lebih banyak mana A dan D? Imbang. Banyak D ya? Banyak D. Yang A hanya Mbak Nita, Mbak Armi Budi, lagi-lagi Mbak Armi. Nah, hitungannya jago ini. Saya bolak-balik dapat poin 4. Enggak jelek, tetapi ada celah dikalahkan mereka yang TIU-nya tidak bagus. Kalau dibiarkan TKP-nya hanya 180-an. 180 apa jelek? Enggak. Rata-rata atas sudah. Karena akan sering dapat 4. Tidak sering dapat di bawah 3. Masih bagus. Tapi targetnya kan bukan hanya sekedar rata-rata atas untuk TKP, tapi superior. Harapan menjadi superior supaya bisa mengalahkan mereka yang TIU-nya mungkin sama dengan kita atau lebih hebat dari kita. Oke, jadi ini 5, ini 4. Nomor 7. Silakan. Nomor 7. Ya, catruk langsung ya. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang yang berbeda latar belakang. Sulit ibadah karena tempat. Oke. Artinya apa? Harus difasilitasi. Poinnya di situ. Cuman yang terbaik adalah diskusi dulu dengan jajaran pimpinan bagaimana yang terbaik untuk mencarikan solusi itu. Ya. Jadi ini ya. Nah, karena kaitannya dengan nominal uang, dengan biaya, maka diskusi yang terbaik. Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. Pak, suaranya hilang. Pak, apakah mute ya, Pak? Pak, penjelasan nomor 7 nggak kedengaran, Pak.
Oke, sorry. Sudah dengar? Sudah terdengar, Pak. Oke. Sampun, Pak. Nah, udah saya ganti mati HP saya. Oh, lebih bagus ini. Oke. Oke, ya. Sekarang nomor 8. Silakan langsung dinilai ya. Oke, nomor 8. Silakan Centrum nomor 8. Nomor 8, hati-hati ya. Hati-hati. Kalau ada aspek terkait dengan integritas, maka katakan dengan tegas ya. Katakan dengan tegas. Hati-hati jebakan manis. Ya. Oke, nomor 8. Nah, banyak yang terjebak ya. Banyak yang terjebak. Mbak Ririn, Mbak Nila, Mbak Caca, Mbak Nurul, Mbak Arni betul, Mbak Dea, orang tepat, Mbak Asya. Kejebak kabeh. 3 tok yang benar. C. Jadi ini ya yang tertinggi ya. Baru ini. Kenapa bisa begitu? Coba saya tanya, apa yang salah ketika C? Jawab di pribadi masing-masing. Apa yang salah dengan C? Menolak karena kamu tahu itu bentuk gravity. Ada kata enggak di situ yang salah? Oh kasar Pak, menolak kan kasar. Ya namanya gratifikasi ya, tolak dengan tegas kan gitu. Nah, gitu ya. Kenapa Pak? Ini kan halus dan tidak menerima juga. Iya, tapi sempat menerima. Jadi Anda sempat menerima, kemudian mengembalikan dengan bicara tegas dan halus. Begitu. Jadi curigai bahwa opsi B dan C itu sama-sama tidak menerima. Terus yang mana ini? Berarti ada sesuatu di balik makna kata. Itulah pemahaman bahasa Indonesia. Menolak. Nah, oke ya. Iya, sip. Oke, sip Mas. Terima kasih Mas ya semangatnya. Oke, ya. Sekarang jawaban C tertinggi ya, bukan B. Itu sebabnya. Jadi banyak yang tersebut. Mbak Es juga salah, Mbak Yudita salah. Mbak Anita, Mbak Olivia betul, Mbak Armi betul. Oke, ya. Oke ya, jadi poinnya jelas bahwa itu gratifikasi. Nomor 9. Silakan chatroom 9. Bagus ini untuk belajar konsep ya. Soal-soal ini bagus untuk belajar konsep dan belajar cepat membaca serta fokus. Coba nomor 9. Silakan chatroom. Poinnya di mana ini 9? Poinnya. Ini jelas ya. Kita harus jeli bahwa karyawan yang berprestasi, berkinerja baik, itu mengundurkan diri. Karena perusahaan tidak memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan diri. Tetapi ada alasan perusahaannya memang keuangannya bermasalah. Nah, dua hal yang kontradiksi itu harus kita cari win-win solution. Harus ada solusi untuk menahan mereka supaya dikasih kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM. Tetapi win-win solusinya harus tahu bahwa keuangannya bermasalah. Berarti jangan sembarangan untuk mengikutkan seminar. Karena poin ini tidak ada keterangan sama sekali dia memperhatikan keuangan yang buruk. Maka A tidak akan tertinggi, walaupun itu bagus untuk solusi di awal kalimat. Di awal kalimat butuh itu. Tetapi harus ditekankan lagi bahwa makna ini adalah makna efektivitas dalam biaya. Begitu ya. Jadi seorang pimpinan sendiri memberikan pembekalan alias house training ya, house training. Nah, begitu ya. Jadi ini juga tetap tidak sesuai dengan konteks. Kalau yang C ini hanya retorika alias pendapat, gagasan, tidak melakukan apa-apa.
ya, tidak akan tertinggi. Yang E, pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap gerakan privatisasi. Oke, bagus. Jadi E dan A itu hampir sama, tapi poin D itu paling beda. Maka ini jelas 5. Begitu. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dan cara pemilik perusahaan lebih peka. Jadi ini tetap poin lebih tinggi daripada A. Begitu ya. Coba saya cek. Ada yang beda? Enggak ada. Oh, ada. Ada ya? Ada yang B, ada yang A. Nek kakak tulis kasih poin 3 nggak apa-apa. Ya, yang ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oh, ada yang jawab C juga. Hati-hati, Mas Mbak Rohimun atau Mas Rohimun. Hati-hati ya. Menjawab itu bukan mencari pendapat terbaik, tetapi ada usaha nyata yang itu baik. Coba C baca. Semua perusahaan ingin karyawannya itu enggak ada usaha apa-apa. Itu hanya sebuah pernyataan. Ya, hati-hati. Bahasa manis seringkali ada di kalimat pernyataan, bukan sebuah tindakan yang nyata. Begitu ya. Jadi harus jeli di situ. Kemudian ada yang jawab A juga. Kalau Anda jawab A, kenapa nggak jawab E? A dan E maknanya sama. Tentunya sama-sama tinggi. Nah, logikanya di sana. Kemudian yang jawab B, memberikan karyawan kesempatan mengembangkan diri. Sama. A dan B sama. Harusnya nilainya sama-sama 3. Begitu ya. Oke, yang jawab B saya anggap 3 ya. Oke. Toleransi Mas Yan. Kalau kasih 2 nanti anjlok. Loh Pak, harusnya apa adanya. Nggak apa-apa lah. Kan target kita bukan rendah, tapi yang tinggi. Nomor 10. Nah, ini penting. Penting ini. Kita harus tahu konteks, lagi-lagi konteks kalimat dan perbedaan antar opsi kalimat itu maknanya apa. Silakan chatroom ya, tanpa saya minta, segera chatroom, supaya saya tanpa langsung membahas. Coba, terkadang kita akan temui orang yang cuek, tidak mau tahu. Penekanannya ternyata di sini. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapat. Penekanannya di situ. Jadi, hati-hati, ada penekanan di sini. Maka jawaban yang terbaik, sikap yang terbaik apa? Ini mirip-mirip semua. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Bagi yang jawab B, saya nggak yakin karena paham bahwa itu terbaik. Bisa jadi, mohon maaf, karena terpanjang. Panjang Pak itu Pak, makanya saya jawab B. Dan podo APE milih sing dawa. Oke, coba cek. B semua ya, bagus. Oh, ada yang terjebak D. Ada yang terjebak D, ada yang E juga. Ada yang E. Hati-hati ya. D dan E, hati-hati. Sekarang saya ingin komunikasi. Yang jawab B. Kenapa tidak menjawab? Yang jawab B. Kenapa tidak jawab C? Nah, di sini malah C ada. Kan makna B dan C itu sama. Biasa temanku. Kurang panjang, Pak. Apa bedanya? Terus yang jawab A cukup dijawab dengan ini saja. Dalam artinya nggak apa-apa. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan, berusaha menerima setiap kritik dilontarkan. Jadi ini ya harus diingat-ingat. Kata-kata ini sering kali kita akan temui di opsi-opsi. Namanya berusaha. Artinya levelnya lebih rendah daripada siap menerima. Berusaha itu belum tentu siap melakukan. Contohnya, berusaha saya terima sogokan itu. Berusaha saya tolak. Akan lebih baik langsung tegas, saya tolak. Jadi kata berusaha itu belum tentu itu dapat tertinggi. Aduh, ceplok. Oke, sebentar ya, saya matikan karena mengganggu. Karena mengganggu suara ya. Saya matikan dulu.
Pak, maaf suaranya hilang, Pak. Tak mood all ya tadi ya. Aduh, lali, kena mood juga saya sendiri. Oke, karena hostnya di komputer besar. Jadi berusaha itu ada momen yang memang itu yang lebih baik daripada lebay. Maksudnya lebay begini itu tadi. Kalau kondisi tertentu kita dalam keadaan yang kredit, contoh, kita tidak mampu karena tidak biasa melakukan tupoksi itu. Itu bukan jabatan kita, tapi kita diminta untuk melakukan. Kita tidak biasa ngomong untuk menyampaikan pengumuman di depan publik, kita hanya terbiasa di belakang layar, jago komputer. Kita dipasari atasan dan harus dilaksanakan. Bagaimana sikap kita? Nah, mari ngono jawab milih. Saya yakin saya bisa melakukannya. Nah, itu nggak sesuai dengan konteks jatuhnya. Maka konteksnya adalah berusaha untuk bisa dengan cara belajar, mencari sumber-sumber dan belajar ke teman yang lebih berpengalaman. Itu akan lebih bagus poinnya daripada manis tadi, tapi tidak sesuai dengan konteks. Hati-hati. Nah, tapi kalau kasus ini, kata berusaha, itu kita tidak lebih tinggi daripada langsung bersikap siap menerima kritikan. Kalau berusaha, artinya Anda masih mikir-mikir, padahal kan wajib menerima kritikan. Nah, begitu ya, maka dia tidak akan tertinggi. Ya, memang tidak ada yang terjebak di sini, tapi saya perlu menekankan kata-kata ini ada penggunaan kapan itu tepat, kapan itu tidak tepat. Begitu. Nah, sekarang yang utama, B dan C, bedanya apa? Andai kan B itu saya kasih kalimat yang pendek, maka akan bingung. Karena panjang aja mungkin. Enggak juga ya. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi. Menjadikan kritikan sebagai masukan untuk membangun. Masukan untuk membangun, bahan untuk evaluasi diri, itu sebetulnya sama. Cuman ini efeknya lebih. Efeknya lebih. Apalagi di sini ditekankan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Artinya, ini lebih tinggi, tidak sekedar menjadikan evaluasi, tapi ada usaha nyata. Nah, menjadikan kritikan juga artinya kita menerima kritikan itu. Sekarang kenapa kok A tidak tinggi? Kenapa A itu tidak tinggi? Oke, walaupun ada yang menjawab A di sini. A bersifat terbuka terhadap kritik ataupun masukan. Ini hanya menerima kritik dan masukan. Tetapi untuk bahan evaluasinya tidak muncul di A. Nah, beda kan? Menerima dengan ada sikap nyata untuk evaluasi kan beda. Nah, jadi A itu tidak ada kata kunci untuk tindakan nyata memperbaiki. Nah, jadi jelas antara A dan C lebih tinggi yang C. Jadi ini 5, tentunya ini 4. Nah, sekarang ada yang jawab E tadi. Ada yang jawab E. Nah, betul. Mbak Yuadita jawab C. Tidak jawab E. Hati-hati, Mbak. Lagi-lagi. Jawaban yang sifatnya itu pernyataan atau tidak usaha nyata, biasanya letaknya pada nilai normal atau nilai tengah-tengah, standar, atau poin 3. Poin 3. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Artinya apa? Kita tidak pada konteks soal yang spesifik. Kalau Anda dikritik bagaimana? Ya memahami karakter wong beda-beda. Loh, Anda hanya memahami orang, bukan sikap Anda. Anda harus bagaimana bersikap. Terus tak pahami pokoknya. Nah, tidak ada usaha nyata untuk evaluasi diri, tidak ada usaha nyata untuk masukan yang membangun, tidak ada hal yang lebih dari itu. Menerima kritik siap, kritik kenapa siap. Hanya paham saja bahwa karakter orang beda-beda. Ini sebuah pernyataan sebetulnya. Hati-hati. Sehingga poin ini ya kalau nggak 3 ya 2. Oke, 3 saja. Ya, di total langsung 11. Ya, silakan. Ini jebakan. Hati-hati, ini bisa menjadikan pembelajaran yang bagus ini untuk menjadi seorang pemimpin. Coba silakan. Jawabannya apa nomor 11? 5 detik saja, saya bahas langsung. Coba poinnya di mana ini? Silakan jawab ya semua.
supaya bisa nggak usah malu ya kalau salah untuk pembelajaran. Biasanya kalau salah terus saya sebut namanya dan saya kasih guyonan dikit itu dia tidak mudah lupa. Nah, tujuan pembelajaran kan tidak mudah lupa. Jadi bukan masalah sungkan-sungkanan ya, nggak usah. Penting target saya untuk hal yang baik. Coba ada karyawan yang tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat. Nah, terus banyak tertunda. Pertegas ini. Nah ini ya cara baca saya tadi ya. Seret langsung poin, seret poin, seret poin. Terkadang ditunggu, wah tekankan lagi, buruk juga. Terus juga dianalisa ini beban kerjanya. Ternyata tidak ada masalah sesuai SOP. Perusahaan telah memberikan kesempatan. Tekan lagi, ulang wis balenono gak apa-apa. Terus dilatih juga, dipudalno pelatihan. Tapi tetap saja tidak ada perubahan. Maka yang Anda lakukan bagaimana? Jangan terjebak dengan jawaban manis. Memberi kesempatan setiap karyawan berhak atas hal tersebut untuk mencoba terus berusaha lebih baik. Manis itu. Tetapi tidak sesuai dengan konteks. Kemudian, jawaban yang manis lagi apa? Manis juga. Banyak yang terjebak karena baper menjawab C. Baper Pak, gak tego aku terpaksa diberhentikan aja. Itu nggak profesional. Yang profesional adalah D atau E. Memberhentikan. Sebabnya jelas, tetapi yang lebih bagus, pastikan semua usaha sudah kita lakukan yang terdokumentasi. Sehingga tidak ada tuntutan. Begitu. Sehingga ini 5, ini 4, baru ini 3. Kenapa 2 ini poinnya jelek, 2 dan 1 itu jelek? Karena lepas dari konteks. Konteksnya adalah memberhentikan. Maka kalau lepas dari memberhentikan, maka pasti jelek. Begitu. Apakah ada yang terjebak A, B, atau C? Ada yang jawab E, ada yang C. C-nya banyak ini. Mbak Yuadita, Mbak Fitria. Yang E juga banyak. Mbak Nada, Mbak Olivia, Mbak Nita. Mbak Caca, Mas Rohimu juga. Iya, banyak yang terjebak ternyata. Iya, banyak yang terjebak. Kalau E sih nggak terjebak, poinnya masih tinggi ya, 4. Tapi yang C, yang Iman. Yang C, Mbak Yuadita. Terus Mbak Fitria. Apakah panjenengan menjadi seorang yang baperan? Apakah panjenengan hari-harinya gak tegoan karo wong? Iya Pak, itu saya. Saya banget Pak. Maka dari itu, saya bilang, kalau ujian, jangan mengajak diri Anda untuk larut hanya di dalam soal. Anda jangan masuk ke dalam soal. Tetap fokus bahwa Anda sedang ujian. Jadi kalau konteks kalimatnya mengarah ke sana, butuh ketegasan, karena sudah ada jelas penerangan yang di stretching, ditekan, maka itu menjadi poin bahwa Anda harus tegas. Kalau Anda menjadi seorang yang tidak tegoan, maka saat membaca nomor 11, jangan jadi diri Anda. Jadilah orang lain. Enggak apa-apa. Ya inilah belajar TKP ya. Oke, itu aja. Lanjut. Nomor 12. Silakan, saya terus. Ya, nomor 12. Ini menganalisis setiap karyawan pengaruh masalah tersebut. Oke. Ya, sebentar ya. Sebentar, saya mohon maaf. Saya coba masuk ke ini dulu. Halo Mas Tari. Enggak ada. Ada Triot Akbar. Ada di SMA. Untuk saya kasih arahan dulu maunya. Jam 10, tapi enggak apa-apa. Sudah pernah. Enggak apa-apa. Sudah pernah saya kasih arahan. Saya kira tahu. Ya, nomor 12. Ya, silakan. Poinnya di mana di sini? Poinnya. Di divisi tempat Anda bekerja, pengaruhi kinerja, Anda sebagai atasan,
Berpikir, memandang, objektif, menganalisis setiap karyawan, dapat menentukan, kemudian, oke. Jadi ada hal yang dapat mempengaruhi kinerja. Bagaimana supaya tetap tidak terpengaruh kinerjanya karyawan sebab masalah tersebut? Maka kita harus segera punya sikap yang jelas. Masalah apa sih sebetulnya yang kita harus ketahui? Masalah yang kita ketahui harus kita cek, kemudian seorang pimpinan yang baik, dia harus welcome, menerima berbagai sumber masukan. Inilah kata kunci objektif. Sehingga kita minta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan mengaktifkan mereka untuk berturut-turut melaksanakan. Jangan menjadi seorang pimpinan yang diktator. Pokoknya ayo A. Itu nggak tertinggi. Artinya apa? Anda menjawab B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. Diktator itu namanya. Ini jelas ada kata kunci objektif. Ada masalah. Maka kita harus atasi dan berpikir kritis dengan cara menganalisa sebab, minta masukan. Karena ketika minta masukan, datanya data objektif, datanya jelas, data yang sifatnya evidence atau data lapangan, nyata. Begitu ya? Jadi ini tertinggi. Kemudian yang masih dalam nuansa, yang masih kategori luar biasa bagus, adalah meminta masukan dan keputusan sifatnya agar dipatuhi semua karyawan. Membuat keputusan sepatnya, beritahu ini tidak akan tertinggi. Karena poinnya harus minta masukan dulu. Ini yang terbaik secara objektif. Sehingga nuansa urutan yang masih dalam kategori tinggi. Begitu ya. Minta mereka berbuat lebih baik dan patuh sama. A, B, D. Itu semuanya sama. Jadi kalau nggak C dan E, kasih 3 aja. Mana Pak yang 3? Oh, nggak penting. Yang penting 45. Nanti dalami sendiri ya. Lama. 13. Coba saya cek dulu. E. Ah, betul. E. Tuh, ada yang B ya. Ada yang B, 12. Ada B lagi. Mbak Nuta. Ada yang D lagi. Banyak ternyata yang beda ya. Oke. Yang D itu meleset langsung ya. Yang D. Meleset langsung. Oke. Yang E ya, yang betul. C, D, B. Oke, yang kepleset. Oke ya, mudah-mudahan paham. 13, silakan. Jawabannya apa? 13. Dikasih nomor ya. 13. 13 gampang. Kita harus tahu poinnya. Kalau kita tidak tahu poinnya, maka kita akan mencari jawaban yang manis, lagi-lagi manis. Jawaban manis dari ini semua, ya tentunya adalah E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian. Itu paling manis memang. Tetapi poinnya di mana ini? Di tengah jalan, penyelesaian Anda berikan sedikit kurang optimal. Kata kunci sedikit kurang optimal artinya tidak banyak yang salah. Berarti perbaiki, revisi dengan melakukan modifikasi. Tapi tidak selalu modifikasi itu banyak. Nah, ini tertinggi. Muatan yang lain, yang pasti jangan sampai terjebak ini. Yang pasti jangan dikit-dikit minta atasan. Oke ya? Jadi yang pasti antara C, A, dan E. Oke, itu saja. Nah, mana yang paling tepat? A atau E? Nomor poin 4 jelas E ya. Nah, E ya. Cara yang paling efektif itu bukan berarti semuanya diperbaiki. Kalau yang A itu merubah semua solusi, itu nggak mungkin, lebih baik daripada E. Oke ya? Jadi jelas bahwa C itu 5, E 4, A itu 3. Ada yang terjebak dengan A? Kemudian nggak ada ya? Oke, bagus semuanya C. Oke. Nomor berikutnya, 14. Langsung. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita mengeluhkan beberapa hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Sebagai seorang pimpinan, ketika dikeluhkan karyawan, apakah selalu diterima
Nerima iya, simpati iya, memberi solusi iya. Tapi apakah selalu? Kadang-kadang ada hal yang lepas dari konteks itu. Maka kata kuncinya adalah prioritas terhadap kepentingan perusahaan. Kenapa? Di sini ada keterangan bahwa jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Artinya, simpati boleh, tetapi prioritas kepentingan perusahaan tetap. Begitu ya? Nah, jadi ini tertinggi. Ini kata-kata tidak mungkin menjadi pilihan terbaik ya. Hal tersebut dibatasi, oke bagus dibatasi. Tetapi tidak ada kata kunci di sini, padahal di sini butuh ya. Butuh mensikapi hal ini, butuh sikap terhadap hal ini. Saya selalu terbuka, ini juga tidak memperhatikan kalimat di awal. Konteks kalimat awal adalah ada masalah dengan produktivitas perusahaan. Begitu ya? Oke, jadi ini 5 tertinggi. Kemudian yang kedua adalah selalu bersimpati memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Ini konteksnya lepas. Jadi masih baik untuk yang B. Begitu. Karena poinnya dibatasi bukan berarti kita tidak memperhatikan. Tetap memperhatikan, tapi dibatasi. Nah, itu ya. Ya kenapa? Ya karena nggak tertinggi, jadi ya memang nggak detail B-nya. Oke, saya cek apakah ada yang terjebak. Betul ya, D mayoritas D. Ya bagus, D. Ya D semua ternyata. Nggak usah dibahas harusnya kalau benar semua. 15. 15 ini jelas sih. Ini jelas. Silakan Chatroom. Saya cek dulu kalau benar semua nggak usah saya bahas. Silakan Chatroom. Ini namun kadang ada kondisi di mana suatu masalah timbul tidak dijelaskan dalam SOP. Tidak ada dalam SOP. Berarti sesuatu yang baru, butuh kreativitas. Aspek inovasi dan kreativitas yaitu dengan cara melihat situasi dan kondisi. Jadi antara ini dan ini yang terbaik. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, dikit-dikit. Ini nggak mungkin sesuai konteksnya, lepas ini. Konteksnya tidak ada SOP. Sehingga 5 dan 4 pasti di sini dan di sini. Begitu ya. Mana yang terbaik? Melihat dan memikirkan penyelesaian, itu lebih tinggi levelnya ini. Lihat, 5, 4. Jadi kata kuncinya di sini. Ini sama kondisi yang ada dan kondisi yang sekiranya cocok sama. Tapi level memikirkan penyelesaian lebih tinggi daripada sekedar melihat kondisi yang ada. Begitu ya. Jadi kemiripan, ini juga mirip. Misi perusahaan sama. Ini juga misi perusahaan. Nah, kenapa ini ada kata kunci bisa saya kerjakan sesuai dengan kemampuan masih ditoleransi? Karena tidak sesuai dengan SOP. Begitu ya. Nah, jadi E dan C. 5 dan 4. Oke, baik. Apakah ada yang terjebak? Walah, ada yang terjebak ya? Wah, Mbak Fitria terjebak lepas dari konteks. A itu sudah lepas dari konteks. Kayak aneh manis. A itu lepas dari konteks. Pasti jelek. 3 ke bawah. Ya, jadi kasih 3 ya. Kasih 3. Kalau yang A lepas dari konteks. Mbak Fitria, kemudian CE semua ya, mayoritas. Nggak masalah, CE. Yang penting bukan selain C dan E. Oke, bagus. Yang kejebak A ada 2 orang ya. Mas Gilang juga A. Hati-hati ya. Hati-hati. Lepas dari konteks. Kalau tidak jeli, membacanya terlewat. Oke, 16. 16. Nah, ini poinnya di mana? Silakan chatroom. 16. Nah, cabang baru, karyawan baru, belum pengalaman. Jadi poinnya di situ. Kalau poin di situ disuruh mereka membaca ya nggak bijak. Mereka berinisiatif apalagi nggak bijak. Meminta untuk bekerja maksimal nggak jelas. Udah antara A dan E. Gitu cara eliminasi ketika sudah tahu poinnya. Kalau kita memilih jawaban yang manis akan milih E. Masalahnya ini karyawan baru dan belum pengalaman. Maka kasih petunjuk yang jelas. Memberitahu kepada karyawan tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Ini
Karena memang konteksnya di situ. Nah, 5 di sini 4. Oke, lanjut. Adakah yang terjebak? A dan E, ya betul ya, A dan E semua ya, bagus. Banyak yang E ternyata ya. Oke, mohon maaf, ada di online pembahasannya E ya. Silakan panjenengan ikuti yang saya saja ya, fokus karena saya biasanya mencari sumber lebih dari satu, mana yang terbaik, terbanyak, dan analisanya juga awalnya cocok dengan saya, gitu. Jadi jangan bimbang kalau di online ada yang beda. Ini online ada yang jawab E, makanya saya jelaskan sekarang. 17. Nah, ini bagaimana ini? 17 ini. Oh, kok tambah kecil? Nah, nomor 17. Ini situasi yang pensiun ya. Pensiun bagaimana? Hal yang realistis. Nah, poinnya di situ. Babak baru tidak terkait dengan pekerjaan dan pengabdian negara. Intinya pensiun bagaimana? Oke. Jadi realistisnya jangan milih inilah pokoknya. Kok sawangane gak pantas gitu ya. Ini juga mosok berpikir sesimpel ini ya. Membuka lapangan kerja, oke, masih masuk akal. Nah, artinya A, C, dan E. Nah, paling tidak begitu, karena saya yakin panjenengan yang baru pernah tahu soal ini pastinya akan ragu banget mana yang terbaik. Minimal 2 dan 1 langsung hilangkan. Setelah itu, secepat kilat, ngawur. Tapi sudah dipertimbangkan. Sudah dipertimbangkan sekali, setelah itu ngawur. Ngawur toh ya juga kena 3 atau 4. Maksud saya begitu. Daripada berlama-lama banget. Nanti korbannya apa? Di bawah bisa jadi ada soal yang lebih mudah. Belum terbaca. Kan Eman? Belum terbaca. Bisa jadi TWK-nya ada yang mudah. Gak cukup waktu. Eman. Itu maksud saya ngawur itu begitu ya. Bukan, jangan disalahartikan ya. Oke. Nah, mana yang terbaik? Ini. Realistisnya di sini. Ini. Jadi ada manfaat buat orang lain, ada aktivitas untuk tetap berkarya, tetapi ringan-ringan saja, dan realistisnya ada di sini. Ini yang diharapkan banyak orang, ya ini. Begitu. Kalau mikir B, tidak ada arah sesuai dengan konteks. Kalau mikir D, juga sama. Kalau mikir E, tidak ada kreativitas, tidak ada karya. Nah, tidak ada manfaat untuk lingkungan sekitar dan lain-lain, sehingga E tidak akan lebih tinggi daripada A. Termasuk C, membuka lapangan kerja buat orang terdekat saja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, ini juga kurang ya. Ini poinnya tidak ada pada poin menikmati dengan anak cucu. Kalau ini ada. Oke. Jadi ini 5, ini 4, ini 3. Oke. Nomor 18. Apakah ada yang terjebak? 17. CA, CA, CA. Oke, CA semua ya, nggak apa-apa. Begitu memang kalau bimbang itu biasanya kena 3. Tapi lebih baik 3, tapi cepat daripada lama sekali dapat 4. Serius. Serius. Efeknya mengganggu di bawah. Nomor yang paling bawah DWK misalkan, atau TIU. Harusnya benar kan betul 5 poinnya. Tapi kalau Anda ini lama 2 menit baru bisa jawab, padahal selisihnya hanya 1 poin. Lah ya aduk oleh 5 timbangannya oleh 1. Nah, jelas-jelas nomor terakhir nggak terbaca, gimana bisa dapat poin? Ya 0 kan? Nah, gitu. Maksud saya itu. Ambil hikmahnya di situ. 18. Ini jelas ya. Ini nggak perlu dibahas. Ya, kalau nggak ini ya dapat kasih poin 4 atau 3, silakan terserah. Nomor 19 itu bukan tes karakter ya, itu. Ini pengetahuan umum. 19 ini cepat, efektif, efisien, mematuhi SOP, namun ada salah, mereka melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak sesuai dengan kerjaan SOP-nya. Oke, jadi ini jelas kalau ada satu tim kita, maka bagaimana sikap terbaik? Langkah pertama menjadi seorang anggota tim atau pimpinan tim tentunya membicarakan dulu. Rek piye genake koncoe kaya ngene iki, ayo mencari solusi yang tepat. Oke, membicarakan dengan rekan kerja kita, mengambil sikap. Kalau ini nggak mungkin ya, langsung hilangkan. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat, ini nggak jelas mendalami siapa sendiri atau sama teman, nggak jelas, pasti lebih tinggi ini kan ya, hilang. Mintanya untuk bertanggung jawab, nah ini kita kesannya kayak lepas tangan, tidak mau membantu,
tidak berusaha mencari solusi, membicarakan dengan atasan buru-buru. Tetapi akan lebih baik E daripada yang B. Ya. Nah, jadi ini 5, ini 4. Ada yang berani menjawab langsung E poinnya, karena itu fatal. Ada yang begitu. Dan online ada yang atasan, segera kita sampaikan ke atasan. Tapi bukan berarti kita tutupi. Kan ini kita sikapnya, kita putuskan dulu. Bukan terus kita memutuskan menutupi kesalahannya, kan tidak. Gitu ya. 5 dan 4-nya di situ. Pasti bimbang antara C dan E. Nah, betul kan? Ada yang E, ada yang C. Nah, kalau ada yang B, ojo re. Oh, ono sing A juga. Oh, enggak sih? Nah, itu nomor tadi ya. B, C, E. Nah, hati-hati ya. Ada yang B, hati-hati ya. Mintanya untuk bertanggung jawab masalahnya beratasan itu janganlah. Ya, kita nggak empati. Kita nggak mau tahu. Wes kono karepmu tanggung jawab kono dhewe. Gak enak rasane. Nek duwe kesalahan terus dicuekin, gak direken karo koncoe kan gak enak gitu. Oke. Jadi C dan E. Banyak yang jawab C ya tadi. Oke, bagus. Nah, yang A ada yang B. Oke. B. Terakhir nomor 20. Anda melakukan diskusi, kemudian diskusi berlangsung orang mengusulkan sebuah ide, silakan chatroom, namun berisiko besar. Ketika Anda memberi tanggapan, namun teman Anda tidak menanggapi dengan sikap, yuk, saya ingin tahu mayoritas jawab apa, sebanyak-banyaknya, saya tunggu, sebanyak-banyaknya. 20 orang mungkin, sebanyak-banyaknya terakhir. Saya ingin tahu, kalau panjenengan dalam kenyataan dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, kira-kira sikap yang paling baik yang mana? Semuanya. Enggak, tolong. Apakah panjenengan hanyut di dalam soal saat menjawab? Jawaban asli ya. Saat tadi waktu uji kecepatan tadi, jawaban asli. Apakah panjenengan mensikapi dengan bijak? Apakah lepas dari konteks? Ataukah mengikuti adat istiadat, kebiasaan di lingkungannya bagaimana? Nah, hati-hati ya. Kebiasaan belum tentu itu tertinggi puncak karakternya, karena bisa jadi dalam suatu komunitas semuanya karakternya tidak hebat. Dalam suatu kelompok kalau karakternya tidak tinggi, tidak bijak, ya maka kebiasaannya jadi tidak bijak. Jatuhnya adat istiadatnya tidak menjadikan ukuran. Nah, begitu ya. Jadi kebiasaan jangan dijadikan cara untuk menjawab di soal TKP. Ya. Coba saya ingin tahu, banyak sekali yang jawab 17 ini di mana mayoritas. Ada B, ada C, ada D. Nah, betul kan dugaan saya? Banyak sekali perbedaan pendapat. Ada B, ada C, ada ya B, C, B, C, B, C, D, B, C, D. Oke, B, C, D. Jadi B, C, D. Kita ambil poinnya. Coba poinnya. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman Anda tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Dan seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Lihat penekanannya. Pokoknya koncone awak dewe itu ngeyel. Terlalu yakin dengan pendapatnya, merasa yakin itu benar. Poin soalnya, pokoknya ngeyel. Sampai ngongkon piye wae, ngongkon realistis, ngongkon mikir kembali, tetap aja ngeyel. Wong poinnya ini. Maka, tidak perlu lagi ngasih mikir untuk gagasan apa. Karena poinnya kita diminta untuk saling introspeksi. Bisa jadi masukan Anda juga tidak bagus atau kurang diterima. Atau mungkin karakternya yang ngeyelan. Kondisinya kredit sudah, diskusinya sudah gontok-gontokan. Maka, yuk ngopi sik, ngopi-ngopi sik, santai-santai sik.
Tak jane tujuan awal tim kita itu apa sih? Ayo dipertimbangkan dengan kepala dingin. Ini yang tertinggi. Begitu. Karena ada penekanan bahwa teman kita tidak menanggapi dan tidak mau gagasannya disanggah. Ditekan di situ, di stretching kalimat itu. Maka kalau milih B, ngapain nggak milih D? Toh ya podo wae. Nah, begitu ya. Jadi 3 dan 4 itu seringkali ada kemiripan. Jadi, memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risiko kecil, memintanya untuk memikirkan kembali. Jelas ya, C. Kalau kita boleh urutkan, B dan D tinggi mana? Ayo, saya ingin tahu, kalau C nggak ada, milih B atau D? Ayo, saya turun sekali lagi. Kalau C nggak ada, milih B atau D? Oke, mantap. Ya, betul ya, milih B ya, tepat sekali. Kenapa kok B? Konteksnya jelas, berisiko besar. Risikonya kecil, sudah jelas kita ngasih masukan yang spesifik. Rek, mbok ya mikir sing realistis didik, kok rek sing risikone rada-rada ringan. Itu konteksnya jelas dengan konteks soal. Kalau yang D memintanya ini nggak jelas. Coba pikiran saya gagasan sing rada api piye. Nah, nggak diperjelas. Oke ya, sehingga ini 4, ini 3. Oke, cukup. Ayo dihitung. Udah lama ya. Nggak apa-apa wis, nggak jadi tiu TWK. Wow, ini meh 2 jam. Nggak apa-apa, detail ya. Ayo dihitung. Oh, Mbak Caca kok 84, kok 85. Ayo konversi ke 225. Berarti nilai Anda kalau 84 berarti dibagi 100 kali 225 ya. Karena poin tertinggi 100 ya. 5 kali 20 kan 100. Caranya ngepengno iki. 84 bagi 100 kali 225. Dapat poin berapa? Adakah yang di atas 200? Kayaknya ada. Ayo chatroom, nilainya di chatroom semua. Supaya teman-teman kita termotivasi yang nilainya dikit atau belum nyoba tadi. Harusnya gemes kalau nggak ikut nyoba. Gemes. Maksudnya gemesnya ikut membuktikan dengan digupoi Pak Muzamil, saya bisa nggak ya dapat di atas 200 gitu loh. Maksud saya gemesnya di situ. Kalau nggak terpacu ikut latihan ya, terus kapan membuktikannya? Membuktikan bahwa kita siap. Oke ya? Ya, coba semuanya dihitung ya. Mudah-mudahan lebih dari separuh mengirimkan nilai. Nggak usah malu, mudah-mudahan semuanya di atas passing grade, lebih-lebih di atas 180 ya. Tapi saya sangat appreciate sama yang di atas 200. Luar biasa kalau ada. Feeling saya ada sih, tapi tidak banyak. Oke, sudah lebih dari 15. Nah, nggak apa-apa, yang lain kalau masih mau mengirim nggak apa-apa. Saya coba cek, coba teman-teman semuanya dilihat ya. Nilainya teman-teman jenengan pada poin yang rata-rata atau terendah atau tertinggi. Menariknya di sini kalau latihan itu. Oke. Mulai Mbak Caca 189. Nyaris targetnya rata-rata atas tapi tidak superior. Mbak Asya mantap di atas 200, Mbak Alvina di atas 200, Mbak Dia di atas 200. Nah, Mbak Andini rata-rata atas tapi target saya di atas 190 ya. Maaf Pak, tanya nomor 15. 15 jawabannya ini ya. E 5, untuk B-nya 4, A-nya 3. Oke, Mbak Fitria 189 nyaris ya, kurang dikit. Mbak Arni Budi pas 200, bagus. Mbak Nada, ayo kurang ya. Meskipun rata-rata atas sudah kategori sangat baik, tapi ayo ikuti arahan saya bahwa target di atas 190 itu suatu keharusan ya. Nilam, Mbak Nilam, nah 171 kurang, sangat kurang ya. Mbak Ani bagus di atas 200, Mbak Mas Adenoval hampir, Mbak Nita 190 lebih sudah masuk superior, tapi kalau TU-nya tidak tinggi, ini imbang dengan umumnya peserta yang lulus maksudnya. Peserta yang lulus. Mbak Mas Gilang hampir 190, masih jauh dari 200. Mas Vicky 191 sudah target saya sudah dapat. Mbak Fatmawati sudah. Mbak Nurul
Ngelamun iki, Mbak Nurul kat mau takon. Nggak apa-apa. Jumlah poin dibagi 100 Mbak kali 225. Mbak Rohimun juga ya, dibagi 100 kali 225. Mbak Yuadita bagus di atas 190 tapi belum 200. Oke, Mbak Nurul Komaria mantap 195. Oke, bagus ya. Ternyata banyak yang di atas 190. Tetapi banyak juga yang di bawah 190. Kalau di bawah 180, ayo introspeksi, nggih. Kalau di atas 180 sampai 190 sudah rata-rata atas, tapi target saya harus di atas 190. Bagi yang TIU-nya standar, kalau TIU-nya sudah tinggi, meleset dikit, nggak apa-apa, di bawah 90 dikit. Tapi kalau TIU-nya yang kurang dari 100, harus targetnya di atas 200 ya. Harus berusaha. Nah, oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wis, nggak apa-apa, wis. Kalau saya lanjutkan, nggak akan selesai ini. Panjang. Mohon maaf ya. Target belajar TBK nggak terlaksana. Terlalu nyaman dengan belajar TKP. Oke, makasih semuanya. Selamat istirahat. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Semoga berkah capek-capeknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat. Sinau, Wak, kayak itu PNS.